Dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita, satu hati abad dan anugerah
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga saudara semuanya dalam kondisi sehat dimanapun saat ini berada. Syukur bagi Allah atas anugerahnya kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah virtual persekutuan warga Kristiani Bea dan Cukai. Pengumuman, sebelum memulai, mohon Bapak Ibu untuk nama asli disertai dengan kantor. Bagi Bapak Ibu yang belum mengubah, akan kami pandu untuk Bapak Ibu yang menggunakan perseda tanda titik 3 di tampilan akun Bapak Ibu sekalian, kemudian pilih menu rename, nama profil format yang sudah ditentukan. Contoh, Josafal, strip direktorat di Bapak Ibu, pilih menu rename dan ubah nama profil menggunakan format yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk dapat mengaktifkan video dan mengatur mode mute pada saat ibadah berlangsung. Saat ini memulai ibadah, mari mempersiapkan kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Saya mengundang setiap jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Tuhan itu baik. Anugerah keselamatan diberikannya kepada kita dengan mengorbankan dirinya. Bahkan di saat kita masih bergumul di dalam dosa. Ia sungguh baik. Kini kita dipanggil untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Dia, mendengarkan firman-Nya, dan belajar untuk memahami kehendak-Nya, karena kita anak-anak-Nya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh sukacita dan memuji Allah kita yang baik dengan pujian. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Mari kita masuk ke dalam gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dialah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dialah
Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan kami, Tuhan boleh mempertemukan kami kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan, Engkau turun ke atas kami, jamah hati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya hati kami mau terbuka untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Terlebih lagi kami mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Evangelis Alvin Kurniawan yang akan membawakan firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah atas beliau. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau. Ya Bapa, sertai kami dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni segala salah dan dosa kami, ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai, demikianlah gambaran hati sang pemazmur yang rindu akan hadirat Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kerinduan hati kita, seperti kerinduan pemazmur untuk selalu dekat dengan Tuhan, berserah kepadanya, karena Tuhanlah kekuatan kita, dan di dalamnya kerinduan kita dipuaskan. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungai Itu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari memiliki hati seperti pemazmur dan katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu.
Kepada Evangelis Alvin Kurniawan kami persilahkan. Baik, Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Yang bisa mendengar tidak perlu menjawab, cukup angkat tangannya saja supaya kita bisa melihat. Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi. Saya rasa wajahnya cukup familiar selain daripada yang di luar-luar daerah gitu ya. Cuman sebagian mungkin ada yang lebih gemuk karena terlalu banyak di rumah. Puji Tuhan. Oke, baik. Mari sebelum kita mulai pembicaraan kita hari ini, kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan tetap bersekutu bersama saudara kami seiman untuk menyembah mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu dari situlah asal kekuatan kami, yaitu ketika kami memiliki saudara seiman yang kita boleh saling menasehati, saling menanggung satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, dan mengikatnya di dalam kasih yang tulus dan murni dalam Yesus. Itulah yang kami perlukan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami sekali lagi rindu belajar firman Tuhan. Buka hati pikiran kami untuk terus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang tidak banyak berasumsi tentang keadaan, tetapi boleh banyak mengerti apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan jamah setiap hati kami. Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang melampaui segala tempat, Engkau Tuhan yang melampaui segala batas kekuasaan manusia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami percaya setiap kami diurapi, dipakai Tuhan dengan cara dan kehendak-Mu untuk setiap kami masing-masing. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama katakan amin. Baik, saudaraku, saya akan mulai pembicaraan kita hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Jikalau ada masalah, nanti tolong dibantu oleh moderator. Oke, tema kita hari ini yaitu tentang mengikuti perintah Allah. Itu adalah tema besar di bulan ini. Lalu kemudian tema spesifik khusus hari ini adalah belajar daripada Daud. Saudaraku, Daud ini orang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau perhatikan di situ saya kasih sebuah ilustrasi tentang gambar Daud, itu patung beneran yang dibuat atas dirinya. Memang kelihatannya badannya bentak-bentak gitu ya, benteki bahasa apa ya? Ya pendek, kekar gitu kira-kira. Ya tapi itulah Raja Daud yang kita kenal. Dia dikenal sebagai raja yang kecil, raja yang pendek gitu. Tingginya cuma sekitar 160-an kira-kira. Jadi orang yang seperti itu bisa menyenangkan Tuhan. Jadi tidak usah khawatir soal penampilan fisik kita. Nah, tema besar kita adalah mengikuti perintah Allah. Sebenarnya saya lebih setuju kalau kita menggunakan sebuah kata lain, yaitu bukan perintah, tapi kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah berarti di dalamnya kita juga mengikuti perintah Allah. Sebab kehendak berbicara banyak hal. Salah satunya apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Misalnya Allah mengingini bahwa setiap kita itu diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah keinginan, kehendak termasuk di dalamnya. Lalu kemudian kehendak juga termasuk aturan, termasuk perintah juga, termasuk hukum juga, termasuk Taurat juga di sana termasuk kehendak Allah. Dan kemudian berbicara kehendak juga berbicara soal apa yang mungkin diizinkan Tuhan untuk terjadi. Jadi bahasa kehendak itu jauh lebih komplit daripada sekedar perintah. Kita jadi orang Kristen, mari kita punya komitmen bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita harus mengikuti kehendak Allah. Bukan cuma perintah, tapi ikutilah kehendak Allah. Seperti hari ini kita akan belajar daripada Daud. Daud ini orang istimewa, saudaraku. Kita baca firman Tuhan bersama. Oke. Coba dibantu baca, moderator salah satu boleh. Supaya saya tahu Anda tidak tidur ya. Silakan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Diceritakan begitu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Di sini kita bisa melihat seberapa istimewa Daud ini di hadapan Allah. Coba bandingkan pembacaan firman, kalau Anda baca ayat yang ke-20, 21, itu firman bicara soal Saul. Berapa ayat soal Saul kalau Anda tahu? Bangsa itu meminta raja, lalu memberikan Saul, lalu kemudian Saul memerintah 40 tahun lamanya. Sudah selesai. Berbicara tentang Saul, Tuhan cuma ngomong gitu aja. Menurut saya itu bukan tanda orang yang berkenan, tetapi beda dengan berbicara soal Daud. Dibuka dari ayat 22, ditutup dari ayat ke-36 tentang Daud. Ini beda kualitas, saudaraku, di hadapan Tuhan. Mengapa Daud begitu berkenannya di hadapan Tuhan? Karena dikatakan dia melakukan segala kehendakku. Itu kata Tuhan, bukan kata orang lain. Itu kata Tuhan sendiri bahwa aku telah mendapatkan. Kata mendapat di situ Tuhan seperti mendapatkan sesuatu yang begitu berharga. Ini Tuhan yang bicara loh sampai seperti itu. Lalu dia berkata, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud ini orang istimewa di Alkitab kalau Anda baca dan lebih teliti. Salah satu contoh betapa Daud orang istimewa, kalau Anda perhatikan, Matius 1 berbicara soal silsilah Yesus Kristus yang ditulis dengan jabatannya cuma Daud, ditulis sebagai Raja Daud. Sekalipun Salomo jabatannya tidak ditulis, sekalipun Salomo bijaksana membangun bait Allah, dia tidak punya posisi yang spesial seperti Daud. Salomo berhikmat ya, Salomo sangat cerdas ya, dipakai Tuhan membangun bait Allah ya, tetapi beda kualitas. Raja Daud begitu istimewa di hadapan Tuhan. Sederhana saja. Saul cuma dapat 1-2 ayat, Daud dapat banyak. Kalau Anda pengen tahu seberapa Anda berkenan bagi seseorang, ya, coba tanya kira-kira seberapa banyak dia akan ngomongin Anda. Kalau misalnya disebut, misalnya, kamu kenal sama Jesse gitu ya, lalu dijawab, oh iya dia orang kantor saya, kalau datang jam 8 pagi, pulang jam 5. Yang tahu cuma itu aja. Berarti mohon maaf itu orang tidak terlalu berkenan di hati orang tersebut. Tetapi berbeda kalau kamu kenal Jesse, oh aku tahu orang itu. Dia begini, dia begitu. Saya tahu makanan kesukaannya, saya tahu dia orang yang seperti apa, dia tahu yang begini dan lain sebagainya. Semakin banyak diomongin, itu artinya orang berkenan. Nah, Daud adalah orang yang istimewa. Kalau Anda mau lihat di Alkitab, seberapa banyak tulisan mengenai Daud itu sendiri. Sebuah bukti. Mengapa Daud bisa sebegitu istimewanya di hadapan Tuhan? Alasannya sederhana. Itu yang kita pelajari hari ini. Alasannya mengapa? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Saudaraku, belajar sesuatu bahwa kehidupan kekristenan kita bukan sekedar datang beribadah, lalu kemudian kita selesai. Kejadian corona ini membuktikan bahwa ibadah jauh melampaui tempat dan tata cara ibadah. Tuhan menghendaki sesuatu yang lain, yaitu perkenanan di hatinya. Jangan terlalu banyak bicara, aku mau jadi orang berkenan. Cobalah. Ingat masa dulu, waktu kita datang ibadah ke gereja, masihkah engkau menyalakan handphonemu? Ketika engkau datang ibadah di gereja, masihkah engkau datang terlambat dan lain sebagainya? Lalu kita berkata, aku orang yang berkenan. Coba pertanyakan sekali lagi. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Mari katakan dalam hati kecil kita bersama, bahwa mulai hari ini dan nanti kita akan menjadi orang yang seperti Daud, berkenan di hati Tuhan, yaitu orang yang melakukan segala kehendak Tuhan tanpa syarat. Bukan cuma perintah, bukan cuma hal-hal yang enak saja, tetapi semuanya, aturan, hukum, keinginan Tuhan yang dimaksud dalam kehendak Tuhan kita lakukan bersama. Nah, kita lanjutkan. Berbicara soal kehendak Tuhan ada sesuatu yang penting. Kehendak Allah itu seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Banyak orang meleset ketika kita bicara soal kehendak Allah. Mengapa? Karena kehendak Allah tidak bisa bersatu bersama dengan kehendak kita. Kita yang harus mengikut kehendak Allah, lalu berjalan bersamanya. Seringkali kita datang kepada Allah,
itu kita sudah punya kehendak kita sendiri. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita sudah punya keinginan kita sendiri. Kita datang kepada Allah, kita tidak murni untuk bertanya, kehendakmu apa bagiku, tetapi kita sudah punya kehendak kita sendiri. Itu sebabnya hari ini yang penting, kehendak Allah, makin kita mau mengerti seberapa kehendak Allah dalam hidup kita harus makin kurangi kehendak kita. Ayat yang baik, biar Yesus yang semakin bertambah, semakin besar. Kita semakin kecil, kita tidak bisa jalan, kita ikutan jadi besar. Itulah prinsip kekristenan kadang-kadang buat kita hari ini. Kita orang diciptakan harus jadi besar, kita jadi hebat, kita jadi sukses, dan lain sebagainya. Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab bilang kalau engkau mau mengerti kehendak Allah, hilangkan semua kehendak kita. Baru kita akan mengerti. Seringkali kita datang sama Tuhan, kita sudah punya asumsi. Saya kasih contoh ya, contoh kasus. Kalau seandainya dulu saya adalah seseorang yang belum kenal Tuhan, lalu kemudian saya punya keluarga yang tidak baik. Anggap saja ayah saya orang yang sangat kasar, keras, dan lain sebagainya, suka mukul, dan lain sebagainya. Ketika saya mengikut Tuhan, ya, ketika saya bertobat mengenal Tuhan, saya akan pandang Tuhan sebagai apa? Jujur, dalam hati kita tahu. Kita akan pandang Tuhan sebagai Bapa. Mengapa? Karena dulu saya tidak punya Bapa. Jadi saya cuma akan datang kepada Tuhan dengan konsep bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia lebih baik daripada Bapakku. Karena dulu aku punya bapak yang cacat, sekarang aku punya bapak sempurna. Sekalipun aku ditolak sama bapakku di dunia, aku diterima sama bapakku di sorga. Semua pembicaraannya akan melulu mengenai itu. Mengapa? Karena ada banyak orang datang dengan sebuah asumsi tertentu siapa Allah buat kita. Berapa banyak di antara kita orang Kristen yang datang kepada Tuhan dengan asumsi tertentu siapa Tuhan buat kita. Makanya kita sering berkata kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, aku mau melayani Tuhan supaya aku ini dan itu. Aku mau memberi kepada Tuhan supaya aku akan diberi juga. Aku harus memberikan persepuluhan supaya aku diberkati. Aku harus berbuat baik supaya dan lain sebagainya. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan sebuah asumsi. Boleh tidak kalau misalnya kita orang Kristen yang waras ini, yang baik ini, yang berkenan ini, datang kepada Tuhan tanpa asumsi apapun, sekedar berkata, apapun kehendakmu ya Tuhan, nyatakan buat aku. Orang-orang di dalam Alkitab, saudaraku, tokoh-tokoh itu semuanya seperti itu. Kalau Anda mau belajar daripada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan lain sebagainya, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka tidak minta datang sama Tuhan karena cari berkat, cari rezeki, cari segala kebaikan, dan lain sebagainya. Mereka izinkan Tuhan untuk menyatakan dia ini siapa. Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan Allah. Aku akan. Itu Tuhan yang bicara. Mereka tidak minta sama Tuhan. Tetapi kalau ketika saya belajar sekali lagi mengingatkan betapa kita kadang datang kepada Tuhan dengan sebuah asumsi tertentu. Kita menafsirkan bahwa kehendak Allah itu untuk memberkati kita. Kita menafsirkan bahwa kehendak Allah itu untuk terus berbuat baik sama hidup kita. Kita menafsirkan bahwa kehendak Allah ini dalam masa-masa susah seperti sekarang adalah melindungi kita, membela kita, dan seterusnya. Kita terus berpikir bahwa Allah ada buat kita. Sesekali pikirkan dengan baik. Kita ada buat Allah, bukan Allah buat kita. Kita ada dimanapun berada. Kita diciptakan untuk kehendak Allah. Biarlah beliau yang menyatakan dirinya kepada setiap kita. Jangan datang kepada Allah dengan sebuah asumsi apapun. Cukup berkata, nyatakan Tuhan kehendakmu buat saya. Dan kau akan mengerti kehendak Allah yang sesungguhnya. Nah, kita lihat contoh daripada Daud. Kalau Anda baca di kitab 1 Samuel 16, Anda akan baca di sana. Ada ketika Daud diurapi menjadi seorang raja oleh nabi namanya Samuel. Kalau Anda lihat saudara-saudaranya, atau bahkan ayahnya sendiri si Isai, itulah mereka orang yang datang dengan asumsi. Mereka tahu betul ketika Nabi Samuel datang, pasti Tuhan punya acara sama mereka. Itu adalah pemikiran yang normal, seperti banyak orang pikirkan.
Ketika ada nabi datang, ketika ada Tuhan datang, ini pasti Tuhan mau kasih sesuatu. Tuhan pasti mau nyatakan sesuatu buat aku. Mereka datang dengan asumsi Tuhan akan selalu seperti itu. Tetapi kalau Anda lihat Daud di mana waktu itu? Daud tidak punya agenda apapun, saudaraku. Dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dia tetap memuji Tuhan. Dia cuma punya kecapi dan tongkat di tangannya untuk menggembala 2-3 ekor. 2-3 ekor itu bukan jumlah, tapi istilah tentang sedikit berarti yang dia gembalakan. 2-3 ekor dia gembalakan dengan setia. Dia tidak punya agenda untuk, oh ada Nabi Samuel, aku berarti mau jadi raja. Aku akan dapat berkat, keluarga aku akan dapat rezeki. Itu jauh dari pikirannya. Tetapi perhatikan, ketika Tuhan datang, apa yang dilakukan? Daud tidak punya asumsi apa-apa. Usianya masih sangat muda. Hatinya begitu murni di hadapan Tuhan. Dia cuma berkata, ya itu kalau kehendak Tuhan, ya itu jadi. Tapi beda dengan saudara-saudaranya. Menjadi pelajaran buat kita hari ini, saudaraku. Di antara kita semua, ketika kita datang beribadah, berapa banyak yang kita pikir kita akan menerima banyak hal daripada Tuhan. Tetapi kalau boleh sekali lagi saya sampaikan, kalau kita mau mengerti kehendak Allah, belajarlah dari Daud. Biarlah Tuhan yang datang. Kita tulus bekerja, kita tulus melakukan tugas kita. Kalau Tuhan mau menyatakan kehendak apapun itu, pasti akan terjadi buat kita semuanya. Nah, mari kita lanjutkan lagi, saudaraku. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kehendak Allah tentu berbeda. Yang tadi pertama, kehendak Allah tentu berbeda dengan kehendak kita. Nah, yang berikutnya yang penting lagi adalah untuk memahami kehendak Allah, belajar dari Daud, melakukan kehendak Allah harus dengan caranya Allah. Ini sebuah konsep teologis yang sederhana. Kehendak Allah harus dilakukan dengan cara Allah. Kehendak Allah tidak bisa dilakukan dengan cara manusia. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang mulia dengan menggunakan cara yang biasa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kudus dengan cara yang tidak suci. Kita harus melakukan kehendak Allah dengan sesuai dengan cara Allah. Tidak bisa dengan pakai cara yang lain. Kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah seperti ini. Saya mau berikan ilustrasi. Saudaraku di sini ada yang punya peliharaan anjing gitu, mungkin banyak ya. Ada, ya, pemakan anjing lebih banyak saya yakin di tempat ini. Yang pelihara anjing semoga tetap banyak dan mencintainya dengan segenap hati. Anda pernah berjalan bersama dengan seekor anjing yang tidak terlatih? Kalau ada, ingat-ingat momen itu. Berjalan dengan anjing yang tidak terlatih, ya. Saya pernah punya anjing, saya pernah beli anjing, saya rawat dari bayi, lalu kemudian saya pengen ajak dia jalan. Mengajak anjing jalan itu apalagi cukup besar. Lalu kemudian kalungkan tali di lehernya, lalu kemudian ajak jalan. Anjing yang tidak terlatih, itu maaf ya, bukan saya ajak anjing jalan-jalan. Yang benar adalah anjing tarik saya buat jalan-jalan. Mengapa kok seperti itu? Karena tidak terlatih, tidak cocok. Itu akan bertentangan. Itu susah sekali. Tetapi beda, waktu ketika saya mengajak jalan anjing yang terlatih itu beda. Dia akan berjalan beriringan bersama dengan saya. Nah, mohon maaf, ilustrasinya kok sepertinya ada yang menggunakan binatang lain sebagainya kurang cocok. Tapi itulah yang terjadi ketika kita berjalan di luar kehendak Allah. Kita seperti tarik-menarik. Mengapa? Karena kita berjalan seperti menggunakan cara kita sendiri. Kita tarik-tarikan sama Allah. Kenapa kita tidak mencapai tujuan kita? Mengapa kita tidak kemudian segera mencapai tujuan Allah yang ditentukan untuk kita, lalu meraih sesuatu atau banyak hal dalam hidup kita? Karena seperti contoh tadi, kita sedang tarik-menarik dengan dia. Mengapa kita tidak taat saja? Banyak orang yang tahu dia menerima kehendak Allah, ya. Lalu kemudian dia tidak mau hidup seperti caranya Allah. Ini kita tidak bisa lakukan itu. Dalam kasus kita hari ini, saudaraku, kita belajar dari tokoh yang fenomenal ini. Ya, di situ saya ada sebuah ayat pasal yang cukup banyak. Kalau misalnya Anda bisa, boleh dibacakan. Yaitu dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang 10, demikianlah firman Tuhan.
Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud, ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa kisah ini, saudaraku. Kisah yang belajar, gambarnya kurang cocok. Di situ Saulnya tidur. Sebenarnya Saulnya lagi buang hajat. Saya rasa kalau gambarnya diganti, kita nggak akan pernah menemukan itu di Google atau di mana gitu. Nggak pernah ada gambarnya Saul lagi buang hajat, mau dibunuh. Nah, Daud beda. Daud sudah menerima kehendak Allah. Catat itu dengan baik. Allah berkehendak untuk menjadikan Daud seorang raja. Secara sah bagi bangsa Israel, itu Daud raja. Anda harus tahu konsep pada waktu itu adalah pemilihan berdasarkan Tuhan. Ketika Tuhan bicara, maka itu yang sah. Dan semua bangsa akan mengikuti itu. Secara sah sebenarnya Daud itu raja. Tetapi kalau Anda tahu, Daud tidak menggunakan caranya sendiri untuk menjadi raja, sekalipun sudah sah. Coba kalau kita berbicara dalam kasus kita hari ini, saya beri contoh misalnya di antara Anda sudah tahu bahwa Anda yang akan dapat surat tugas sudah resmi, Anda akan menggantikan pimpinan Anda. Tapi pimpinan Anda tidak mau turun, kira-kira gimana? Secara sah Anda sudah menjadi pemimpin, suratnya sudah ada. Tetapi pimpinan Anda sebelumnya tidak mau tinggalkan kantornya. Lalu kira-kira gimana? Apa yang Anda lakukan? Anda akan menanti pada saat yang tepat, atau sejujurnya Anda akan melakukan banyak cara supaya Anda bisa memperoleh yang Anda katakan kehendak Allah dalam hidup saya. Itu kasus setiap hari banyak. Tapi mari kita belajar dalam kali ini Daud. Daud bertemu dengan sebuah kisah di mana dia punya kesempatan dan secara legal, quote and quote, secara legal dia boleh bunuh Saul sebab dia rajanya. Kuasa bukan ada di tangan Saul, Roh Tuhan sudah tinggalkan dia. Quote and quote, dia boleh menjatuhkan Saul. Dia boleh bunuh dengan sebuah kisah yang agak konyol sebenarnya. Itu Saulnya lagi buang hajat, menurut saya menghadap ke arah yang salah gitu ya. Ini si Saul coba menghadap arah sebaliknya. Itu Beol sambil melihat Daud di depannya gitu ya. Karena Daud kan posisinya di belakangnya. Agak konyol ceritanya, tapi itulah yang terjadi gitu. Daud mungkin dalam hatinya, kalau saya seperti Daud, mungkin itu adalah momen yang ditunggu-tunggu sedemikian rupa sampai harinya ini datang. Anda harus tahu bahwa Daud itu diurapi oleh Samuel, itu usia menurut tafsir yang ada, usianya sekitar 15 sampai 17 tahun di antara itu. Jadi Daud diurapi, Nabi Samuel datang ke rumah Isai itu, lalu mengurapi Daud, usianya kurang lebih di antara 15 sampai 17 tahun. Dan Daud menjadi raja, itu usianya 30 tahun. Secara resmi di Israel, menggantikan Saul.
Dia menantikan momen itu berapa lama? 13 sampai 15 tahun kurang lebih di antara itu. Padahal surat tugas sudah ada di tangannya sejak dia umur 15 sampai 17 tahun. Dia adalah raja yang sah menurut Tuhan. Makanya orang-orang berkata, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tuhan berfirman seperti itu tidak? Coba dicek. Iya kok. Tetapi mungkin musuh yang dimaksud bukan Saul. Di hatinya, dia punya penghormatan yang besar kepada perintah Tuhan. Saul masih atasan saya. Berapa banyak orang yang punya kualitas sedemikian rupa, saudaraku. Seberapa banyak orang yang punya kualitas seperti Daud seperti ini. Atau kita adalah orang yang begitu gampang panas, begitu menginginkan jabatan, begitu menginginkan segala fasilitas yang seolah-olah Tuhan berikan kepada saya sebagai kehendaknya. Lalu kita berusaha memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Sebuah kasus hari ini yang buat saya menjadi pelajaran yang sangat bagus. Daud diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi dia tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itulah yang namanya ketaatan sepenuh hati. Kita taat bukan cuma ngikutin hal-hal yang sepertinya baik dan kelihatan enak buat kita, lalu kemudian perintahnya kita ikuti. Tetapi adalah menjaga hidup kita tetap murni di hadapan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Itulah ketaatan. Berapa banyak di antara kita yang punya, yang rela menantikan saat-saat itu datang buat kita. Yang rela menahan mulut kita untuk membalas orang yang jahat kepada kita. Yang rela untuk menahan emosi kita demi nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam hidup kita. Sekalipun kita punya kesempatan, sekalipun secara sah kita boleh melakukannya, itu tidak berdosa sekalipun kita melakukannya. Tetapi kita tetap memilih untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu kualitas Daud, saudaraku, yang membuat dia sampai sekarang masih dikenang sebagai Raja Israel. Leluhur daripada Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau sekarang Anda jangan heran kalau di sana orang menyebut Yesus dengan kata lain, the Son of David. Anak Daud, Yesus anak Daud. Kenapa nggak disebut anak Yusuf? Kenapa pakai Daud? Alasannya sederhana, Daud punya kualitas di hati Tuhan yang begitu sempurna. Sampai dikatakan, dia orang yang berkenan di hatiku. Di Alkitab itu tidak banyak orang yang disebut berkenan, saudaraku, di hati Tuhan. Daud, ada Henokh, ada Ayub, ada Nuh. Mungkin yang itu saja yang disebut. Yang lainnya, saya rasa tidak demikian. Kok bisa? Karena mereka orang-orang istimewa. Bagi kita pelajaran kita hari ini, Daud punya sebuah kualitas, namanya melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar sama-sama hari ini untuk mengingat momen ini. Kehendak Tuhan harus dilakukan sesuai dengan caranya Tuhan juga. Bukan dengan cara dan keinginan kita. Itu baru selaras. Nah, kemudian kita harus belajar. Yang terakhir saya mau sampaikan hari ini. Mengapa kita harus terus konsisten, taat untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup kita, apapun posisi kita. Karena kalau kita belajar, sederhana. Tadi kita belajar yang begitu sempurna daripada Daud. Tapi di satu sisi, ada banyak buku yang saya sudah baca, dan di dalam Alkitab juga tertulis, Daud ini mengakhiri hidupnya secara jasmani dengan tidak baik. Dia mati di pelukan seorang wanita yang bukan istrinya sendiri, dia dihianati oleh anaknya sendiri. Dan kita bisa belajar dari sana, saudaraku. Kehidupan Daud berubah karena sebuah peristiwa. Peristiwa inilah yang kita kenal. Ketika Daud melihat seseorang wanita cantik lagi mandi, istri Uria ini yang namanya Batsheba. Nah, sebenarnya kasus itu kalau kita mau telaah lebih jauh, itu sebenarnya Batsheba-nya memang nakal, saudaraku. Jadi itu semua orang lagi pergi, Batsheba itu mandi bukan di rumahnya sendiri, di tempat pemandian umum yang bisa dilihat oleh raja. Jadi kalau Anda mau datang tempat seperti itu di Yogyakarta ada namanya Taman Sari, Anda tahu itu? Itu raja boleh lihat nggak? Ya boleh, memang itu di dalam wilayah kerajaan kok. Jadi Batsheba ini memang dengan sengaja suaminya pergi, dia cakep, dia mandi di tempat yang bisa dilihat Raja Daud. Jadi kasusnya memang agak unik. Tapi bukan berarti Daud boleh memangsanya, gitulah ya bahasanya. Bukan berarti Daud boleh melakukannya. Bukan berarti Daud boleh jatuh di dalam dosa itu. Sekalipun Batsheba yang mulai menggoda duluan misalnya, tetap tidak boleh. Dan kalau Anda perhatikan, kisah Daud ini, semua dalam Alkitab berubah gara-gara kisah ini. Sebelum kasus Batsheba, itu Daud karirnya, coba lihat, karirnya
dari penggembala 2-3 ekor domba, 15 tahun umurnya sampai 17 kira-kira. Karirnya naik terus. Dia perang menang, diberkati Tuhan, dia menang lagi, makin naik, dan makin naik. Tapi setelah kasus Batsheba ini, lihat hidupnya. Dia turun, dia tidak lagi hebat seperti yang dulu, lalu kemudian dia melakukan kejahatan demi kejahatan yang lain. Sekalipun Tuhan mengampuni, tapi konsekuensi ketaatan dan ketidaktaatan itu harus kita bayar seumur hidup kita. Jadi coba ingat dengan baik, ketaatanmu akan dibayar oleh Tuhan, sedemikian juga ketidaktaatanmu akan dibayar juga, diganjar juga dengan keadaan tertentu. Jadi belajar daripada Daud. Setelah ini, Daud diusir dari istananya sendiri. Dia pergi kabur daripada kerajaan yang dia bangun sendiri. Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, dan lain sebagai kasus itu. Dan dia akhirnya mati, sekalipun dikenang sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi hidupnya tidak naik lagi. Begitu disayangkan. Mengapa? Karena dia lepaskan satu hal yang tadi. Meskipun cuma sebentar, dia sedikit lupa menggantikan cara Allah, kehendak Allah dengan kehendaknya sendiri, nafsunya sendiri. Saudaraku, hari ini belajar daripada Daud secara komplit. Dia melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna sejak masa mudanya. Dia ikut jalan Tuhan sampai ketika di dalam masa hebatnya, ketika dia berada di puncak paling tinggi dalam istananya, ketika dia sedang bersantai memanfaatkan kuasanya, disitulah dia lupa dan menggantikan cara Allah dengan cara nafsunya sendiri. Disitulah dia jatuh. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita belajar sesuatu hal daripada Daud hari ini. Daud tetap disebut sebagai orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Tapi konsekuensi ketidaktaatan tetap harus dia bayar sampai akhir hidupnya. Kesimpulannya, ambil waktu tertentu, maukah kita melepaskan kehendak kita sendiri demi melakukan kehendak Allah seperti Daud pada masa mudanya? Dan maukah kita melakukan kehendak Allah murni sesuai dengan cara yang Tuhan Allah inginkan buat kita lakukan? Kalau kita masih punya banyak hal untuk kita lakukan sampai masa depan, apalagi Anda masih bersaing dalam dunia politik yang lain dan sebagainya, mungkin suatu saat Anda akan mengalami seperti Daud. Ingatlah kisah ini dan jangan ambil posisi yang salah dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan bersama, saudaraku. Tetap taat, lakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih yang mau berdoa sekali lagi. Kami kali ini belajar dari Daud sebuah konsepsi yang sederhana, bahwa Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun beliau melakukan kesalahan, izinkan kami belajar dari kesalahan tersebut. Orang pandai belajar daripada kesalahannya sendiri, tetapi orang bijaksana berhikmat belajar daripada kesalahan dan yang sudah tertulis oleh keadaan sebelumnya. Izinkan kami belajar daripada keadaan yang sesudahnya dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari orang lain yang sudah melakukannya sehingga kami tidak melakukannya kembali. Ajarkan kami untuk tetap taat setia melakukan kehendak Tuhan, bukan dengan cara kami sendiri, tetapi murni berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Kami tidak terburu-buru, kami tidak terburu nafsu melakukan apa yang kami inginkan dan berkata itu semua kebaikan Tuhan. Tetapi kami mau belajar menunggu waktu yang tepat sampai Tuhan sungguh-sungguh menyatakan dirimu, kebaikanmu, berkatmu buat setiap kami. Ini kami Tuhan, menjadi perenungan kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau tahu ada banyak orang yang membutuhkan, ada orang yang siap diubahkan. Tuhan, jamah kami masing-masing dimanapun kami berada. Ya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, kita bersama katakan amin. Terima kasih kepada Evangelis Alvin Kurniawan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita dapat melakukan kehendak Allah dengan setia dan berkenan kepadanya. Saat ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWKBC Cirebon dengan judul pujian Bejanamu.
di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan
kasih kepada PWKBC Cirebon atas persembahan pujian yang indah dan meneguhkan kita semua. Kiranya kita dapat menjadi bejana untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman tambahan, persembahan dapat diberikan melalui rekening PWK Kantor Pusat DJBC, transfer GoPay dan OVO ke nomor yang telah tertera di layar. Terima kasih. Indonesia, negeri yang kita cintai, negeri di mana Tuhan mengutus kita menjadi abdi bagi masyarakatnya. Saat ini, ia sedang berada dalam kesusahan. Pandemi yang terjadi telah menggerogoti berbagai aspek kehidupannya. Pecah tangis duka keluarga yang kehilangan terdengar. Ketakutan dan kecemasan menyeruak. Kesedihan sanak saudara kita yang kehilangan pekerjaan tidak dapat dibendung. Ditambah kabar hoaks yang menyebar lebih parah daripada pandemi itu sendiri. Sungguh, Indonesia sedang susah saat ini. Walau demikian, masih banyak pihak-pihak di luar sana yang sedang berjuang untuk memulihkan negeri ini. Sesaat lagi, kita akan kembali ke dalam kehidupan pekerjaan kita masing-masing, kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita menjadi bagian dalam pemulihan Indonesia. Saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa bagi pemulihan Indonesia melalui pujian Pulihkan Negeri Kami. Mari angkat pujian ini. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Kembalikan kuasa kami kepadamu.
dan pulihkan kembali negeri kami. Doa persembahan, doa syafaat, dan doa penutup akan dibawakan oleh Evangelis Alvin Kurniawan. Kepada Bapak Evangelis Alvin, kami persilahkan. Sekali lagi kita mengarahkan hati hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terbit buat Indonesia. Kami percaya betul bahwa Indonesia adalah bangsa yang ada di tangan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mencintai bangsa kami sama seperti kami mencintai Tuhan dan mencintai keluarga kami. Kami tahu Indonesia adalah darah daging kami, tempat di mana kami dilahirkan. Pertanyaan yang luar biasa buat kami agar kami bisa menjawabnya. Untuk apa kami lahir di Indonesia? Dan sudahkah Indonesia lahir di hati setiap kami? Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, dan setiap orang yang menjadi pimpinan, Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh staf MPR, DPR, dan semua orang yang bertanggung jawab. Berikan hikmat kepada mereka dalam masa yang sulit ini untuk menghadapi dengan kuat, dengan bijaksana, sampai kami percaya betul bahwa Indonesia pasti akan lepas melaluinya. Hari ini akan menjadi sejarah untuk dikenang, bukan akan menjadi masa yang akan menjatuhkan, menghancurkan bangsa kami, tetapi masa ini akan dikenang sebagai kemenangan yang besar, bahwa persatuan kesatuan Indonesia sanggup melampaui semuanya ini dan akan berakhir dengan baik. Kami juga berdoa untuk provinsi tempat kami tinggal, yaitu Jakarta. Segala sesuatu yang luar biasa hari ini, begitu banyak hal terjadi buat Jakarta, termasuk pertambahan jumlah pasien corona dan lain sebagainya. Tuhan, kami sungguh berdoa, kami percaya setiap orang dalam lindungan Tuhan akan tetap aman di dalamnya Tuhan. Kami berdoa, izinkan kami tetap mewarnai Jakarta dengan keterbatasan kami masing-masing hari ini. Izinkan kami tetap memberikan rasa buat Jakarta, sekalipun kami juga mengalami kesusahan yang sama, tetapi kami tetap tahu kami punya tanggung jawab besar untuk Jakarta, supaya kami tinggal dalam kota yang baik, kota yang indah, kota yang mencintai Tuhan. Seluruh orang yang bekerja buat Jakarta, kami berdoa untuk mereka, berikan kekuatan, hikmat, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melampaui ini bersama-sama. Untuk setiap keras hati, untuk setiap pemberontakan yang berusaha untuk memecah belah dan lain sebagainya, kami berdoa di dalam nama Yesus, semuanya kami boleh lampaui dengan memberikan kasih yang lebih besar, sehingga orang tidak melihat sakit hati, tapi boleh melihat kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beserta seluruh anak-anak Tuhan yang menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Kami punya tanggung jawab yang besar. Salah satu tantangan buat masa ini dan tahun-tahun berikutnya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, dan kami tahu itu betul. Dan kami, setiap orang bekerja tempat ini, punya tanggung jawab yang besar untuk mengambil bagian, bukan cuma untuk mengambil keuntungan atasnya. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Anak-anak Tuhan bukan diajar untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk memberkati, memberi warna sebanyak-banyaknya buat tempat kami bekerja. Tantangan yang besar ini, izinkan kami bersatu hati untuk memberikan sesuatu hal yang baik. Kami percaya Kementerian Keuangan dan seutuhnya punya tanggung jawab besar, dan kami yang di luar itu semua, kami berdoa, kami mau support saudara kami di sana. Kami percaya kami akan melampaui dengan baik. Sekali lagi kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini, kalau ada virus corona yang menjadi wabah yang begitu besar, menjadi keresahan di mana-mana, kiranya Tuhan senantiasa menyertai para dokter khususnya, para pihak-pihak yang mengusahakan kesembuhan khususnya bagi para korban, yang rela memberikan energinya, hidupnya untuk menjadi kesehatan, untuk menjadi pertolongan bagi banyak orang. Tuhan sertai mereka. Banyak korban yang sudah ada, kami berdoa buat keluarganya. Berikan kasih, karunia, belas kasihan Tuhan buat setiap kami. Kami percaya selama itu adalah kehendak Tuhan, kami pun akan melampauinya dengan baik. Kami berdoa khusus untuk pegawai bea cukai yang sedang dalam proses perawatan karena mengalami virus itu COVID-19, dan yang dalam proses pemeriksaan lanjutan. Kiranya Tuhan tetap beserta, dan kami percaya Tuhan tetap beserta. Tidak ada satu hal pun yang di luar kontrol Tuhan.
Ada dua hal yang menjadi kesalahan, entah kesalahan kami sendiri atau kebodohan kami. Tapi di luar semuanya itu, semua adalah kehendak Tuhan. Kami percaya kalau itu kehendak Tuhan, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa orang-orang dimanapun berada di Indonesia ini yang masih dengan rela hati tetap bersekutu dalam PWK DJBC ini, serta seluruh pelayanan yang rela melayani dalam segala keadaan apapun. Ajarkan kami untuk tetap taat setia, melayani Tuhan bukan cari sesuatu, memberikan bukan supaya kami menerima, tetapi apa yang sudah kami terima sebelumnya karena kebaikan kasih karunia Tuhan, kami mau nyatakan dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang ada hari ini, khususnya kesehatan, dan juga khususnya pekerjaan, dan juga mungkin pasangan hidup dan keluarga. Setiap kami punya pergumulan yang berbeda, tetapi kami tahu semua pergumulan kami adalah sebuah kebaikan di dalam Tuhan, supaya tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi tetap kuat dan tetap percaya untuk melakukan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga sudah memberikan persembahan yang Tuhan, kami rela memberi di tengah-tengah masa ini untuk menolong banyak orang. Ajarkan kami punya kualitas hati memberi, bukan di dalam waktu kebaikan saja, tetapi kualitas dimanapun kami berada, bukan cuma lewat uang kami, tetapi lewat waktu kami dan kemampuan kami boleh memberikan banyak hal yang memberkati banyak orang. Kami bawa seluruhnya kepada tangan Tuhan. Kami mau undur dari ibadah ini. Mari saudaraku, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan khususnya hari-hari ini, diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati segala ide, cita-cita, pembelajaranmu, studimu oleh Tuhan, diberkati perjuanganmu oleh Tuhan, sehingga nanti semuanya akan membuahkan hasil kebaikan, kecukupan, kelimpahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Undur dari tempat ini, oleh damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, oleh cinta kasih Yesus Kristus dan intim dengan Dia senantiasa bersatu berselaras dengan kehendaknya, dan bawalah kekuatan penghiburan, sukacita senantiasa oleh Roh Kudus, hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, kita bersama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Max Rory, Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi KPUBC Tanjung Priuk. Kepada Bapak Max Rory, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya Terima kasih kepada Evangelis Alvin Kurniawan. Terima kasih Pak Alvin sudah melayani kami. Ya lama kita tidak ketemu ya, baru saat ini kita ketemu walaupun ya lewat Zoom, Mbak. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga Pak Alvin Kurniawan selalu diberkati dalam setiap pelayanan dan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada host
moderator, kepada Pak Baja beserta tim, WL, singer, tim musik, dan kemudian puji-pujian tadi dari Bea Cukai Cirebon, dan tim IT juga, serta semua rekan-rekan yang sudah mempersiapkan ibadah kita pada siang hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, saya mohon maaf tadi saya terlambat bergabung ya. Tadi Pak Baja sudah bolak-balik WA, tapi tadi rapatnya baru selesai hampir jam 12. Ya, mungkin ini memang kendala ya, karena kita harus mengakomodir ada 3 zona waktu kita ibadah di kali ini. Tetapi di samping itu kita bersyukur juga ya, dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan ibadah sekaligus, jadi kita bisa saling bertegur sapa dari Bea Cukai seluruh Indonesia, ya. Jadi dari manapun kita bisa bersama-sama, dan hari ini saya lihat pesertanya tadi sampai hampir 250 peserta, ya luar biasa lah. Jadi ibadah kita hari ini sangat banyak yang ikut. Nah, diharapkan nanti untuk minggu-minggu yang akan datang bisa lebih banyak lagi yang bisa gabung bersama-sama dengan kita ya di sini. Nah, saya lihat tadi sekilas saya lihat dari Bitung ada Pak Agung, ada Pak Agung RK, kemudian Pak Yakobus dari Semarang, ada Pak Bobi, ya Pak Bobi pembina kita. Pak Bobi, terima kasih sudah berikan kesempatan kepada PWK Priuk untuk mengisi ibadah pada minggu ini. Sama-sama Pak Mike. Juga tadi saya lihat, dan mungkin ada banyak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tetapi ya inilah kesempatan kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama sambil melihat teman-teman kita dari seluruh Indonesia. Jadi jika memungkinkan, mungkin teman-teman yang kuotanya cukup, yang signalnya cukup kuat, mungkin tidak ada masalah kalau videonya dinyalakan. Mungkin ada rekan-rekan kita yang rindu untuk melihat wajahnya. Jadi biar tidak hanya kelihatan hanya tembok saja atau hanya ini aja berwarna putih atau warna hitam, tapi bisa kelihatan wajahnya. Ya, setidaknya kita bisa saling lihat kondisi teman-teman kita yang berada jauh dari kita. Ya, mungkin itu dari saya, mengingat teman-teman yang lain juga ini sudah yang dari waktu Indonesia bagian timur ini mungkin sudah waktu istirahatnya sudah lewat sangat jauh. Saya rasa tidak berpanjang lebar lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua tim yang sudah mendukung hingga acara ini bisa terlaksana. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih kepada Bapak Max Rory atas kata sambutan yang telah disampaikan. Warta ibadah pada minggu ini, yang pertama, ibadah online pada tanggal 24 Juli 2020 dihadiri oleh jemaat sebanyak 218 orang. Dan jumlah persembahan sebesar Rp3.374.001. Yang kedua, bila Bapak Ibu membutuhkan rekaman khotbah, dapat menghubungi Saudara Pijar dengan nomor telepon yang tertera di layar. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pujian, dapat menghubungi tim ibadah dengan kontak yang tertera di layar. Demikianlah rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Evangelis Alvin Kurniawan. Terima kasih juga kepada PWKBC Tanjung Priok yang telah melayani hari ini. Dan tentunya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu untuk beribadah hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan yang mengganggu kenyamanan Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Ibadah online pada tanggal 14 Agustus 2020 akan dilayani oleh PWKBC Ambon. Sampai bertemu pada ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Max. Ya, makasih ya semua ya. Luar biasa Pak Bobi. Makasih Pak Max, teman-teman semua. Pak Max, apa kabar? Baik. Pak Pak Yakobus, apa Yakobus, kabar? kapan lagi ya kita ketemu kan kalau nggak acara kayak begini. Pak Yakobus, apa kabar? Di Semarang terus. Pak Bobi, Rindu juga ya ketemu bareng-bareng ya. ketemunya cuma via Zoom aja kita. Iya nih. Aduh. Iya, iya. Kalau nggak karena Pak Bobi juga, Pak Yakobus kita nggak ketemu juga. Oh iya, 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 iya. luar biasa Pak Bobi. Pak Agung Riandar tadi ada wajahnya kayaknya udah rindu juga lihat Pak Agung. Ada Iya, Pak Agung. Pak Agung udah saya panggil dari tadi kagak nyahut. Udah kerja kerja kembali tuh Pak Max, sudah jam 1 di sana ya. Iya, udah 1:30 di sana. Iya, udah kerja Tapi lagi. yang hitung gitu loh. Iya. Udah ditunggu tanda tangannya. Tanda tangan digitalnya udah ditunggu. Nadine. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih semua, sehat-sehat, Tuhan memberkati. Ya, Oke. jaga kesehatan Pak Bobi. Sehat-sehat semua. Sama-sama semua, Tuhan thank you. memberkati. Terima kasih. Izin live ya. Ya, makasih. Tadi gambar itu kan gini-gini ada ya, bagus ya. Bener ya? Ada lag ya. Iya. Dulu baru masuk lagi aja. Iya. Mohon izin untuk petugas ibadah dari Priuk dan juga yang dari pusat kita akan berdoa. Izin katanya mau berdoa lagi dari. Iya, kita mau berdoa lagi. Untuk pelayan. Untuk pelayan acara aja, untuk petugas ibadah. Sekarang. Oh, bisa dimulai Kak. Sudah semua, Ken? Siap, sudah. Sudah ya, oke. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh mengadakan ibadah online ya Tuhan, PWKDJBC nasional pada hari ini. Kami boleh melakukannya dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap lain acara yang telah memberikan diri untuk melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami semuanya ya Tuhan. Kiranya kami boleh lebih lagi melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat PWK yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya mereka selalu rindu bersekutu dengan Tuhan dan boleh bergabung kembali di ibadah berikutnya ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya hidup di tangan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, karena Tuhan yang berkati kami, supaya kami juga dapat baik dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala keberdosaan kami, panjang pelayanan kami di ibadah ini ya Tuhan. Baik sikap hati kami, kata-kata kami ya Tuhan, semuanya kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Sucikan dan kuduskan kami kembali, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Abang Kakak PWK Priuk. Terima kasih banyak. Ya, salam. Shalom. Terima kasih Pak Aser. Shalom. Ya, Tuhan berkati, Bu. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Bapak Aser. Kemudian Kak.
Mohon izin Bapak Ibu, kami akan mengakhiri Zoom meeting hari ini. Terima kasih. Shalom.